Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Mikael Prayoga Arwan. Saya berasal dari kelas 10-2. Di sini saya akan membuat video resensi bab 1 PKN mengenai Pancasila. Pertama-tama marilah kita bahas ide-ide pendiri bangsa tentang negara merdeka. Pada Perang Dunia Kedua, kondisi Jepang terdesak. Mencermati situasi yang semakin terdesak tersebut, pada peringatan pembangunan Jawa Baru pada 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan rencananya untuk membentuk Dokuryutsu Junbi Tyosakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK. Akhirnya, Dokuryutsu Junbi Tyosakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan pada 29 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito atas izin Panglima Letnan Jenderal Kumakichi Harada. Di dalam BPUPKI terdapat dua badan, yaitu Badan Perundingan atau Badan Persidangan. Kedua, Kantor Tata Usaha atau Sekretariat. Ketua BPUPKI adalah KRT Rajiman Wedioningrat. Wakil Ketua BPUPK adalah Ichi Bangase Yoshio dan Raden Panji Soeroso. BPUPKI melaksanakan dua kali sidang. Sidang pertama yaitu 29 B 1 Juni 1945 membahas tentang dasar negara. Yang kedua 10 sampai 17 Juli 1945 membahas tentang rancangan undang-undang dasar. Pada sidang BPUPK tanggal 31 Mei 1945 ada 14 tokoh yang menyampaikan pidato, yaitu Soepomo, Abdul Qadir, Hendra Martono, Muhammad Yamin, Muhammad Sanusi, Lem Koen Hian, Moenandar, Dahler, Soekarno, Ki Bagus Hadi Koisomo Hatmaja, Oitijong Hao, Parada Harap Hap, Boet Taron. Pada tanggal 1 Juni, anggota BPUPK yang menyampaikan pidato diantaranya Baswedan, Mujakir, Oto Iskandar Dinata, Soekarno. Terdapat 3 pokok bahasan dalam sidang BPUPK berkenaan dengan dasar negara, yaitu apakah Indonesia akan dijadikan sebagai negara kesatuan atau negara federal Botstans atau negara perserikatan Staatenbund. Yang kedua, masalah hubungan agama dan negara. Yang ketiga, apakah negara akan menjadi republik atau kerajaan. Dalam sidang BPUPKI ada beberapa tokoh yang menyampaikan ide tentang dasar negara, yaitu Muhammad Yamin, Soepomo, Soekarno. Kita lanjut membahas yaitu Panitia 9 dan Mukadimah Dasar Negara. Setelah sidang pertama BPUPK usai, sejumlah anggota BPUPK mengadakan pertemuan untuk membicarakan langkah berikutnya, yang kemudian terbentuk 2 panitia kecil. Panitia pertama beranggotakan 8 orang, panitia kedua beranggotakan 9 orang. Lanjut dengan mengacu kepada seluruh masukan para anggota BPUPK, terutama pidato Soekarno yang secara gamblang menjelaskan dasar negara. Akhirnya disepakatinya rancangan asas atau dasar Indonesia Merdeka yang diberi nama oleh Soekarno sebagai Mukadimah. Muhammad Yamin menyebutnya sebagai Piagam Jakarta. Isi dari Piagam Jakarta adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian, seiring dengan itu, terjadi kekosongan kekuasaan, sehingga situasi tersebut dimanfaatkan oleh para pendiri bangsa untuk mempercepat kemerdekaan Indonesia. Akhirnya, Indonesia diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Selanjutnya, kita membahas penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa. Penerapan sila pertama, contohnya, menjalankan kepercayaan masing-masing dengan sepenuh hati. Kedua, menghormati dan menghargai agama orang lain. Ketiga, tidak memaksakan keyakinan kita kepada orang lain. Kita masuk ke penerapan sila kedua, yaitu setiap orang memiliki hak yang sama. Menjalankan norma sosial budaya yang berlaku. Yang tiga, membantu orang lain yang mengalami kesulitan. Kita masuk ke penerapan sila ketiga. Yang pertama, mencintai produk dalam negeri. Yang kedua, tidak membeda-bedakan teman.
Yang ketiga, menjaga ketertiban. Kita masuk ke penerapan sila keempat, yaitu yang pertama, mengikuti musyawarah. Yang kedua, menghargai keputusan dalam musyawarah. Yang ketiga, bebas mengeluarkan pendapat. Kita masuk ke penerapan sila kelima. Yang pertama, melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang. Yang kedua, membantu teman yang kesulitan. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan orang lain berdasarkan gender, suku, ras, atau apapun. Selanjutnya kita membahas berpancasila di era media sosial. Media sosial itu bermata dua. Satu sisi ia dapat menjadi alat untuk menebar kebaikan, tetapi di sisi lain ia juga dapat menjadi alat untuk melakukan pengerusakan sosial. Kata kuncinya adalah bagaimana agar media sosial dapat digunakan untuk melakukan kebaikan, membantu sesama, dan menyuarakan keadilan.